Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Ibu Anissa Fatimah sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari video tersebut, sebelumnya kenalkan saya Mida Andriani dan rekan saya Puji Muria Tambunan. Saya Indra Wahyuni Tias. Saya Nadia Putri Apriani. Saya Navadio Alif. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang pertama konsep dasar sistem informasi. Terdapat beberapa definisi sistem, yaitu menurut Gordon B. Davis tahun 1984, sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud. Yang kedua itu Raymond Maslow tahun 2001, yaitu sistem adalah himpunan dari unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu. Selanjutnya yaitu karakteristik sistem atau sifat-sifat tertentu, yaitu elemen-elemen yang lebih kecil yang disebut subsistem. Misalkan sistem komputer terdiri dari subsistem perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia. Elemen-elemen yang lebih besar yang disebut suprasistem. Misalkan bila perangkat keras adalah sistem yang memiliki subsistem sipura, perangkat I per O, dan memori. Maka suprasistem perangkat keras adalah sistem komputer. Selanjutnya yaitu konsep dasar informasi. Adapun fungsi-fungsi informasi yaitu yang pertama untuk meningkatkan pengetahuan bagi si pemakai. Yang kedua untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan pemakai. Yang ketiga menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu konsep dasar eh, informasi. Yang pertama itu input data, merupakan tahap awal dalam siklus informasi di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber. Data bisa berupa angka, teks atau gambar, dan sinyal lainnya. Yang kedua yaitu data ditangkap. Data yang dikumpulkan akan ditangkap atau diterima oleh sistem untuk diproses lebih lanjut. Pada tahap ini, data belum memiliki makna yang jelas dan perlu diolah lebih lanjut lagi. Selanjutnya yaitu proses atau model. Pada tahap ini, data diolah menggunakan model atau algoritma tertentu sehingga dapat diubah menjadi informasi yang lebih bermakna. Proses ini bisa berupa perhitungan, analisis, atau pemrosesan lain yang bertujuan untuk menghasilkan informasi yang berguna. Selanjutnya yaitu dasar data, merupakan tempat penyimpanan data yang digunakan dalam proses pengelolaan. Bisa berupa database atau sistem penyimpanan lain yang berfungsi untuk mendukung pemrosesan data. Selanjutnya yaitu output atau information. Setelah data diproses, hasilnya berupa informasi yang memiliki nilai dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi yang dihasilkan akan diterima oleh pengguna atau sistem yang akan menggunakannya untuk tujuan tertentu. Penerima bisa berupa individu, tim, atau sistem itu otomatis. Berdasarkan informasi yang diterima, penerima akan mengambil keputusan atau tindakan yang sesuai. Selanjutnya yaitu informasi mempunyai persyaratan umum sebagai berikut. Yang pertama itu harus diketahui oleh penerima sebagai referensi yang tepat.
Yang kedua, harus dengan kebutuhan yang ada dalam proses pembuatan. Yang ketiga, harus mempunyai nilai surprise. Yang keempat, harus dapat menuntun pemakai untuk membuat keputusan. Sistem informasi juga mempunyai sifat, yaitu pemrosesan informasi yang efektif, manajemen informasi yang efektif, dan kepuasan pemakai. Sistem informasi manajemen. Definisi sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa. Model SIM atau isi database digunakan oleh perangkat lunak yang menghasilkan laporan periodik dan laporan khusus, serta model matematika yang mensimulasikan beragam aspek operasi perusahaan. Ketiga, definisi sistem informasi akuntansi. Yang pertama itu mengumpulkan dan menyimpan data mengenai kegiatan bisnis organisasi secara efisien dan efektif. Yang kedua, menangkap data transaksi pada dokumen-dokumen sumber. Yang ketiga itu mencatat data transaksi ke dalam jurnal-jurnal, di mana catatan tersebut dibuat secara kronologis dan apa yang telah terjadi. Yang keempat, posting data dari jurnal-jurnal ke buku besar yang menyangkut data dengan jenis rekening. Selanjutnya yaitu subsistem dasar dalam sistem informasi akuntansi, yaitu yang pertama siklus pendapatan, mencakup kegiatan penjualan dan penerimaan dalam bentuk uang tunai. Yang kedua, siklus pengeluaran, mencakup kegiatan pembelian dan pembayaran dalam bentuk uang tunai. Yang ketiga, siklus penggajian sumber daya manusia, mencakup kegiatan mengontrak dan menggaji pegawai. Yaitu selanjutnya subsistem dalam sistem informasi akuntansi. Yang pertama itu siklus keuangan. Siklus ini berkaitan dengan aktivitas pendanaan dan pengelolaan keuangan perusahaan, seperti penerbitan saham, pembayaran dividen, pengelolaan utang, dan investasi. Yang kedua, siklus pengeluaran. Siklus ini mencakup semua aktivitas yang terkait dengan pengeluaran dana perusahaan, seperti pembelian barang dan jasa, pembayaran utang kepada pemasok, serta pengendalian biaya operasional. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia. Siklus ini berhubungan dengan manajemen tenaga kerja dalam perusahaan, termasuk rekrutmen, penggajian, pelatihan, dan pengelolaan kinerja karyawan. Selanjutnya yaitu buku besar dan sistem pelaporan. Ini adalah bagian utama dari sistem akuntansi yang mencatat semua transaksi keuangan perusahaan dan menyusun laporan keuangan. Selanjutnya yaitu siklus produksi. Siklus ini melibatkan perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan proses produksi barang atau jasa. Selanjutnya yaitu siklus pendapatan. Siklus ini mencakup aktivitas yang berkaitan dengan penerimaan kas dari pelanggan, seperti penjualan barang dan jasa penagihan, dan penerimaan pembayaran. Siklus ini bertujuan untuk memastikan perusahaan dapat memperoleh pendapatan yang cukup dan mengelola piutang dengan baik. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah fungsi dan dokumen sumber kegiatan bisnis. Di siklus pendapatan ini terdapat beberapa dokumen sumber, yaitu pertama adalah pesanan penjualan yang berfungsi untuk menerima pesanan pelanggan. Lalu untuk tanda pengiriman, memiliki fungsi sebagai pengirim pesanan. Lalu untuk daftar pembayaran, berfungsi sebagai penerima uang tunai, dan untuk slip penyimpanan berfungsi untuk menyimpan tanda terima tunai, dan untuk memo kredit sendiri berfungsi untuk menyesuaikan akun pelanggan.
Untuk siklus pengeluaran sendiri ada 4 dokumen yang diperlukan. Yang pertama adalah daftar permintaan barang. Hal ini berfungsi sebagai permintaan atas barang eh, saat pembelian. Lalu untuk pesanan pembelian digunakan untuk berfungsi sebagai pesanan atas barang yang ingin dipesan kepada supplier. Lalu untuk laporan penerimaan sendiri berfungsi sebagai penerimaan atas barang. Lalu cek adalah berfungsi sebagai pembayaran atas barang. Lalu untuk siklus sumber daya manusia sendiri memiliki 3 formulir. Yang pertama adalah formulir pajak atau sering disebut Form W4, yang berfungsi sebagai kumpulan data iuran pegawai. Lalu dokumen kartu jam kerja digunakan untuk departemen untuk mencatat jam kerja pegawai. Lalu untuk catatan waktu kerja digunakan untuk catatan waktu yang dihabiskan untuk pekerja tertentu. Untuk buku besar dan sistem pelaporan. Buku besar dan sistem pelaporan memiliki satu dokumen yaitu voucher jurnal yang digunakan biasanya untuk catat posting ke buku besar. Untuk siklus pemrosesan data sendiri ada di penyimpanan data. Penyimpanan data sendiri terdiri dari entitas adalah sesuatu yang disimpan informasinya. Entitas sendiri biasanya di dalam sistem informasi sering disebut sebagai stakeholder, yang mana sebagai penyimpan untuk output dalam menjalankan suatu sistem informasi. Lalu untuk setiap entitas memiliki atribut dan karakteristik yang khusus yang harus disimpan. Dan untuk proses batch adalah proses pembaruan secara periodik atau data yang disimpan tentang sumber daya dan perilaku yang terlibat. Dan proses online atau real time adalah proses pembaruan yang dilakukan secara langsung setelah terjadinya transaksi. Pencatatan data transaksi dalam jurnal. Setelah data transaksi ditangkap dalam dokumen sumber, langkah selanjutnya adalah mencatat data tersebut ke dalam jurnal. Ayat jurnal dibuat pada tiap-tiap transaksi yang menunjukkan rekening dan jumlah debit dan kredit. Pencatatan ke dalam jurnal umum dilakukan apabila transaksi jarang terjadi atau tidak rutin, atau bisa dengan transaksi yang tidak terlalu besar. Itu bisa masuk ke jurnal umum. Namun, untuk proses pencatatan ke jurnal khusus dilakukan apabila jumlah transaksi itu besar atau terjadi transaksinya berulang-ulang. Di sini ada 4 jenis transaksi yang paling umum digunakan untuk mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus, yaitu satu, jurnal khusus penjualan kredit biasanya digunakan untuk pencatatan khusus penjualan kredit. Lalu penerimaan kas, biasanya jurnal khusus ini digunakan untuk semua penerimaan baik kas ataupun piutang. Yang ketiga, pembelian kredit. Jurnal ini biasanya digunakan khusus untuk pembelian kredit. Dan keempat, pengeluaran kas. Jurnal ini biasanya digunakan untuk segala pengeluaran kas. Di laporan keuangan dan kepemilikan, jadi di Statement of Financial Position atau yang sering kita sebut equity, di equity tersebut ada hal dua hal. Yang pertama adalah share capital dan return earning. Share capital sendiri adalah investasi oleh pemegang saham, sedangkan return earning adalah laba ditahan. Dan di return earning ini terdapat 2 bagian atau 2 hal yang dapat disebut sebagai return earning. Yang pertama adalah dividen dan juga net income or net loss yang ada di income statement atau laporan laba rugi. Siklus akuntansi. Di siklus akuntansi yang pertama ketika melakukan siklus akuntansi pasti adalah journalization atau mencatat di jurnal umum. Lalu kedua posting, biasanya ini posting di buku besar. Lalu ketiga ada trial balance, mencatat atau memasukkannya ke neraca saldo. Lalu keempat adjustment atau penyesuaian. Setelah itu, setelah adanya penyesuaian, akan ada neraca saldo setelah penyesuaian. Dan kelima adalah financial statement atau
financial statement ya, lalu closing entries, post closing trial balance, dan reversing entries. Dokumentasi sistem informasi akuntansi. Bentuk-bentuk dokumentasinya berupa narasi dan uraian tertulis, bagan alir, diagram, media tertulis lainnya yang berfungsi untuk mendeskripsikan perangkat sistem dan cara kerja sistem. Untuk diagram arus data sendiri adalah data flow atau diagram yang digunakan untuk menggambarkan arus data sistem informasi akuntansi. Simbol diagram arus data atau empat simbol dasarnya, yaitu pertama adalah asal data dan tujuan data, lalu kedua adalah arus data, ketiga proses transformasi, dan keempat penyimpanan data. Bisa dilihat di sini ada simbol DFD. Yang pertama adalah kotak, yang artinya itu adalah asal data dan tujuan data. Lalu untuk lingkaran itu berupa transformasi atau pengolahan data. Lalu untuk tanda panah ada yang artinya adalah arus data, sedangkan garis dua sejajar adalah penyimpanan data. Bisa dilihat pada gambar, terdapat dua departemen. Yang pertama adalah Human Resources. Human Resources ini bertugas untuk membuat form pegawai baru dan juga mengubah form pegawai untuk kepentingan perusahaan. Lalu data tersebut disimpan di update payroll file, lalu disimpan di employee payroll file. Dan ini berfungsi untuk sebagai bukti untuk pembayaran karyawan dan juga untuk membayar pajak. Dan juga di pembayaran karyawan ini dibutuhkan time cards atau kartu kerja yang digunakan untuk menghitung berapa gaji yang harus dibayar kepada pegawai. Dari pay employees ini bisa digunakan sebagai paycheck atau sebagai cek untuk pembayaran bagi pegawai atau sebagai laporan untuk bank. Dan juga bisa untuk pembukuan di update gain ledger di sini atau bisa digunakan untuk pembukuan bagi perusahaan dan juga untuk pembayaran untuk perpajakan di pemerintah. Selanjutnya adalah diagram konteks. Diagram konteks atau konteks diagram adalah DFD dalam bentuk yang masih sangat umum, belum menggambarkan arus data secara detail. Bisa dilihat perbedaannya antara contoh yang pertama dan kedua, yang ini dia sifatnya lebih umum. Jadi misal di sini adalah sistem pengolahan gaji atau upah. Di sini hanya disebutkan pada siapa saja ini digunakan. Yang pertama adalah government agency atau pemerintahan, lalu digunakan slip gaji itu nanti digunakan untuk pegawai, lalu cek gaji tersebut bisa digunakan untuk bank sebagai laporan dan juga laporan gaji digunakan untuk manajemen perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan kepada teman saya. Untuk Nadia dipersilahkan. Baik, selanjutnya bagan alir atau flowchart digunakan untuk menjelaskan prosedur secara jelas dan ringkas dan dibuat menggunakan simbol-simbol standar dalam data flow diagram atau DFD. Jenis-jenis bagan alir. Yang pertama, bagan alir dokumen atau dokumen flowchart. Yang kedua, bagan alir sistem komputer atau bagan alir sistem. Yang ketiga, bagan alir program atau program flowchart. Next. Selanjutnya, simbol-simbol bagan alir, yaitu ada terminal menunjukkan awal atau akhir diagram. Selanjutnya ada proses, itu mewakili langkah dalam suatu proses. Ada decision, menunjukkan langkah yang menentukan
langkah selanjutnya dalam suatu proses. Selanjutnya ada input dan output, menunjukkan proses, masukan atau pengeluaran data eksternal. Selanjutnya ada predefinite process, menunjukkan proses bernama yang didefinisikan di tempat lain. Ada on-pack connector, pasang on-pack connector digunakan untuk menggantikan garis panjang pada halaman flowchart. Off-pack connector itu konektor di luar halaman digunakan saat target berada di halaman lain. Selanjutnya ada delay, setiap periode penundaan yang merupakan bagian dari proses. Ada alternate proses atau sebuah alternatif untuk langkah proses normal. Ada data, itu untuk memasukkan atau keluaran data. Selanjutnya ada dokumen, itu adalah sebuah dokumen. Ada multi dokumen, itu adalah beberapa dokumen. Selanjutnya ada preparation, adalah langkah persiapan. Ada display, tampilan mesin, manual input untuk data atau informasi ke dalam sebuah sistem. Yang terakhir ada manual operation, adalah langkah proses yang tidak otomatis. Next. Selanjutnya, perbedaan DFD dan bagan alir. DFD mendeskripsikan arus data sistem informasi akuntansi, sedangkan bagan alir mendeskripsikan arus dokumen atau catatan yang berisi data dalam sistem. Bisa kalian lihat di sebelahnya itu adalah contoh DFD dan contoh bagan alir. Yang DFD itu sudah tersusun, sedangkan yang bagan alir itu belum tersusun. Next. Selanjutnya ada flowchart, adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu program. Flowchart menolong analisis dan programmer untuk memecahkan masalah dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif lain dalam mengoperasikan. Flowchart biasanya mempermudah menyelesaikan suatu masalah, khususnya masalah yang perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut. Selanjutnya, tujuan flowchart. Yang pertama, menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah. Yang kedua, secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas. Yang ketiga, menggunakan simbol-simbol standar. Selanjutnya, jenis-jenis flowchart. Yang pertama, flowchart system atau sistem flowchart itu menjelaskan sebuah sistem kerja. Biasanya berkaitan dengan sistem kerja sebuah tim, organisasi, atau kelompok. Yang kedua, flowchart paperwork atau flowchart dokumen. Itu berfungsi sebagai alur dari sebuah dokumentasi berkas. Flowchart ini biasanya berkaitan dengan alur kerja pendataan, dokumentasi, dan pelaporan dalam suatu organisasi. Yang ketiga, flowchart program atau program flowchart merupakan diagram alur yang menjelaskan langkah demi langkah dalam kerja sebuah program. Selanjutnya ada flowchart process atau proses flowchart. Ini lebih menjadi identik dari sebuah proses secara detail. Biasanya digunakan menggambarkan proses produksi suatu produk dari bahan mentah hingga menjadi bahan konsumsi. Yang terakhir ada flowchart skematik. Flowchart ini adalah jenis flowchart yang mengilustrasikan skema. Selanjutnya yaitu siklus transaksi. Yang pertama itu ada customer. Dari customer itu melakukan penjualan, dari penjualan itu melakukan pembelian, dari pembelian itu terjadinya piutang usaha. Terus ketika terjadi piutang usaha itu kan customer membeli, dari membeli itu kita kelihatan mana produk yang terjual, terus nanti kita cek ke gudang. Walaupun tidak ada dua organisasi yang memproses data transaksi secara bersama, tetapi hampir semua organisasi memproses alur transaksi yang sama. Sistem aplikasi. Alur menurut operasional dapat dikelompokkan menurut proses bisnis pada umumnya.
Sebagian besar organisasi memiliki proses tagihan, proses piutang, dan proses bisnis lainnya. Komponen sistem prosesan transaksi. Komponen penting apakah yang terdapat dalam sistem prosesan transaksi. Yang pertama itu ada masukan, yang kedua ada pemrosesan, yang ketiga itu ada penyimpanan, yang keempat itu ada pengeluaran. Sistem keamanan. Sistem keamanan informasi adalah subsistem organisasi yang mengendalikan resiko-resiko khusus yang berhubungan dengan sistem informasi berbasis komputer. Sistem keamanan komputer yang mempunyai unsur-unsur dasar setiap sistem informasi seperti perangkat keras database, prosedur, dan laporan. Sistem keamanan komputer dikembangkan dengan menerapkan metode-metode yang telah mapan yang terdiri dari analisis sistem, desain implementasi, dan operasi, evaluasi, serta kendali. Siklus hidup keamanan informasi. Yang pertama adalah analisis sistem. Analisis sistem adalah kerentanan sistem informasi terutama yang berhubungan dengan hambatan dan kerugian yang timbul. Yang kedua, perancangan sistem adalah keamanan dan rencana kontingensi untuk mengatasi kerugian. Yang ketiga itu adalah implementasi sistem. Itu ukuran keamanan seperti rancangan. Yang keempat, operasi, evaluasi, dan pengendalian sistem adalah perubahan sesuai dengan kondisi yang timbul atau yang dibutuhkan. Analisis kerentanan dan ancaman itu ada dua. Yang pertama, pendekatan kuantitatif, yang kedua, pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif untuk penafsiran risiko setiap kemungkinan kerugian yang dihitung sesuai hasil biaya kerugian pemotongan dikalikan dengan kerugian munculnya. Sedangkan pendekatan kualitatif untuk pemakaian risiko dilakukan dengan menggunakan ketentuan dan ancaman sistem dan menyusun secara subjektif menurut sumbangan terhadap kemungkinan total kerugian perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu manajemen proses bisnis pesanan pelanggan. Yang pertama ada pemeriksaan, kedua ada pembuatan kontrak, ketiga ada pencatatan pesanan, keempat pengiriman, dan kelima penagihan. Next. Selanjutnya ada perencanaan sumber daya perusahaan. Apa itu perencanaan sumber daya perusahaan? Yaitu memiliki dua sistem, yaitu ERP, yang berarti sistem informasi yang mampu menyimpan dan memproses informasi yang sangat banyak yang berhubungan dengan manajemen proses bisnis pesanan pelanggan. Dan selanjutnya ada SAP R3 yang artinya menyimpan dan memproses data yang berhubungan dengan manajemen proses bisnis pesanan pelanggan. Misalnya ada file master pelanggan. File master pelanggan berisi informasi yang berhubungan dengan data pelanggan. File ini berisi catatan data pelanggan yang dibuat sebelum proses order penjualan untuk memudahkan saat transaksi. Dalam SAP R3 memerlukan 4 jenis rekaman induk atau file master. Yang pertama, catatan penjualan ke pelanggan, yaitu barang yang dijual. Yang kedua, catatan pengiriman ke pelanggan, yaitu barang yang dikirimkan. Yang ketiga, ada catatan penagihan ke pelanggan, yaitu bagaimana penagihan
ke pelanggan, dan yang terakhir adalah pencatatan pembayaran dari pelanggan. Selanjutnya, ketika suatu catatan master penjualan ke pelanggan yang baru dibuat, rekaman induk yang lain secara otomatis dibuat dengan informasi yang sama. Rekaman induk pelanggan juga harus unik dan tidak boleh kembar nomor transaksinya. Next. Selanjutnya itu ada data fields. Dalam rekaman induk pelanggan dibuat dengan memasukkan informasi ke dalam R3. Dan R3 akan memandu proses memasukkan data dengan menampilkan daftar pelanggan di layar monitor dan mengumpulkan satu kategori data. Isi dari layar create customer dalam data fields SAP R3 yaitu initial screen, customer address, control data, marketing, pemasaran, payment, transaction, dan lain-lain. Dan selanjutnya itu ada pelanggan satu kali. Dalam R3 mempunyai fasilitas pembuatan file dummy untuk pelanggan yang jarang atau hanya satu kali melakukan pembelian. Catatan hanya mempunyai informasi minimal address, sales, shipping, billing, tax, and output. Lalu ada standar order processing SAP R3, yaitu menguraikan proses bisnis pesanan pelanggan, di mana pesanan pelanggan diisi inventory barang. Jadi sebelum order penjualan dibuat, file master pelanggan harus sudah tersedia. Selanjutnya. Selanjutnya itu menggambarkan pengendalian untuk pengolahan pesanan pelanggan. Pengendalian siklus transaksi sendiri didasarkan pada suatu pemisah fungsi-fungsi dalam suatu proses bisnis, dan fungsi yang terkait adalah pemasukan data order, kredit, persediaan barang jadi, pengiriman, penagihan, piutang dagang, dan terakhir buku besar. Next. Yang pertama yaitu pemasukan data, yaitu dari dokumen order pelanggan, lalu melanjutkan dengan proses masukkan order, lalu membuat order yang dimasukkan dalam order database untuk simpan data pesanan, dan master price list itu untuk data harga produk. Lalu setelah itu membuat order penjualan. Next. Selanjutnya ke kredit, ambil order baru yaitu membuat dokumen order penjualan, lalu persetujuan kredit, dan lalu proses kredit. Dalam proses kredit ini memasukkan ke database file kredit dan order database file kredit. Setelah itu membuat dokumen order penjualan yang disetujui. Next. Selanjutnya persediaan barang jadi. Yang pertama menyiapkan packing list, setelah itu membuat dokumen packing list, setelah itu pick order, dan dilanjutkan dengan proses pengiriman yang disimpan dalam data pengiriman. Dan selanjutnya membuat packing list bersama barang yaitu bentuk dokumen, dan yang terakhir pengiriman. Selanjutnya ada pengiriman yaitu barang jadi yang bersamaan dengan dokumen packing list barang bersama barang. Lalu ada pencocokan data yaitu yang didapat dari database pesanan yang menghasilkan packing list. Setelah itu ada proses pengiriman yang menghasilkan dokumen packing list bersama barang dan surat muat, lalu diserahkan ke pelanggan. Dan selanjutnya ada penagihan. Yang pertama yaitu membuat daftar penagihan, lalu menyiapkan faktur, lalu proses faktur yaitu berisi dokumen faktur yang masuk ke dalam database pelanggan. Yang selanjutnya juga menyiapkan jurnal entry yaitu secara periodik dan menghasilkan dokumen jurnal voucher yang akan dimasukkan ke dalam buku besar. Next. Selanjutnya ada piutang dagang. Yang pertama itu database pelanggan, lalu menyiapkan data posting, lalu menghasilkan dokumen daftar faktur di posting, lalu melanjutkan dengan pengecekan posting, dan selanjutnya
proses posting faktur atau penyimpanan faktur, masuk ke dalam data buku besar piutang dagang, dan selanjutnya ada dokumen total pengendalian, dan terakhir dimasukkan dalam buku besar. Dan selanjutnya buku besar yaitu piutang dagang menghasilkan dokumen total pengendalian, lalu penagihan menghasilkan voucher jurnal, lalu melakukan banding, posting atau pencocokan yang akan diproses ke buku besar dan selanjutnya masuk ke dalam buku besar. Oke, sekian dari saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah, kita memohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.